Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Eagle versi 7.10. Sebenarnya banyak aplikasi desain PCB ya. Cuman yang untuk familiarnya orang kebanyakan menggunakan aplikasi Eagle karena banyak juga digunakan di dalam sebuah perusahaan. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Untuk tampilan awalnya akan terbuka sebuah tab control panel. Dalam membuat sebuah desain PCB, maka hal yang pertama kali kita lakukan yaitu membuat skematik rangkaiannya. Untuk itu kita klik file, klik new, dan pilih skematik. Oke, maka lembar kerja skematik akan terbuka. Di sini ada beberapa icon yang nanti kita gunakan dalam untuk membuat skematik rangkaian. Pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengambil komponen-komponen yang digunakan dan meletakkannya ke lembar kerja skematik ini. Bisa kita ambil melalui icon add di sini. Maka di sini akan muncul seluruh komponen yang kita butuhkan. Salah satu menjadi alasan kenapa banyak orang menggunakan aplikasi Eagle, karena komponen yang terdapat pada library-nya sudah cukup lengkap. Dan hampir semua komponen yang digunakan dalam pembuatan desain PCB ada dalam aplikasi Eagle ini. Jika sudah keluar list komponennya, maka tinggal kita cari komponen apa saja yang kita butuhkan. Misalnya di sini kita mencari konektor. Di sini saya biasanya menggunakan konektor PTR 500. Oke, jadi di sini saya biasanya menggunakan konektor PTR 500 atau PTR konektor. Langsung kita klik. Kita menggunakan, di sini saya akan menggunakan konektor dengan 2 pin sebagai inputnya. Jadi inputnya itu kan ada positif dan negatif. Jadi kita hanya butuh 2 pin saja. Ini untuk simbolnya, sedangkan ini untuk bentuk desain di PCB-nya. Ini desain di PCB-nya dan ini simbol dari komponen yang digunakan. Oke, langsung kita klik OK. Kita letakkan komponennya. Di sini untuk mengubah posisi dari komponennya dengan cara klik kanan mouse yang kita gunakan, maka dia akan berubah posisinya sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, tekan Exit, maka kembali ke list komponen yang ada. Jadi di sini saya akan menggunakan toggle switch ya, toggle switch. Langsung saya kita klik OK. Kita letakkan posisinya, kita sesuaikan. Kemudian kita cari IC 7805. Jadi kan kita ini mau membuat regulator 5 volt. Regulator 5 volt itu menggunakan IC 7805. Jadi nanti untuk inputnya kita bisa menggunakan tegangan 12 volt DC misalnya. Untuk outputnya 5 volt. Maka kita wajib menggunakan IC 7805. Jadi tadi kan kita mencari dengan cara scroll list komponennya. Dengan cara men-scrollnya. Namun di sini juga kita bisa mencari dengan cara langsung mengetik nama komponennya, misalnya 7805. Nah, jika tidak ketemu, bisa kita kurangi angkanya atau hurufnya. Misalnya 78. Kita enter. Dan jika juga tidak muncul komponen yang mau kita cari, kita bisa menambahkan tanda bintang. Kita bisa menggunakan tanda bintang, kemudian kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat ada 78
bintang positif voltage regulator, berarti sudah sesuai dengan apa yang kita cari. Tinggal kita lihat lebih rincinya. Maka di sini kita menggunakan IC 7805. Ini terdapat beberapa tipenya seperti 7805T. Kalau kita lihat dari 7805T, untuk peletakan IC-nya nanti itu lengket di PCB. Di sini saya menggunakan posisi peletakan IC-nya itu berdiri, bukan lengket. Maka saya menggunakan 7805V atau vertikal. Jadi nanti bentuk di PCB-nya seperti ini, berdiri dia. Kita oke. Di sini kita menggunakan resistor dengan panjangnya itu sekitar 10 mili atau 1 cm. Kemudian kita cari LED. Kita menggunakan LED 5 mm. Oke, sudah semua komponen kita masukkan. Selanjutnya kita rakit komponen ini menjadi sebuah skematik rangkaian. Cara menghubungkannya itu bisa kita dekatkan komponennya, kemudian kita tarik. Kita satukan komponennya, kemudian ditarik seperti ini. Satukan, kemudian ditarik. Kita sesuaikan dengan gambar rangkaian yang kita buat. Untuk menyambungkannya kita juga bisa menggunakan wire. Ini ada icon wire, diklik saja. Kemudian kita sambungkan. Double klik. Oke, setelah jadi, kemudian kita buat atributnya. Atribut dengan cara properties, baru nama komponen, misalnya kita buat input. Oke, ini output. Kemudian kapasitor C1 C2, nilainya misalnya kita buat 2200 mikrofarad, strip 16 volt. Oke, setelah jadi skematiknya, maka langkah selanjutnya itu kita akan membuat desain PCB-nya. Untuk membuatnya itu kita bisa klik file, kemudian switch to board. Tekan switch to board. Kemudian ada pilihan create from schematic, berarti membuat desain PCB dari skematik yang kita buat ini artinya. Kita klik aja yes. Oke. Kemudian kita susun komponen ini sesuai dengan peletakan yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Input, output. Ini saklar ya, saklar toggle.
Ini IC 7805 LED resistor. Coba dilihat ya, ini ada untuk part-partnya terputus. Kita kembali ke jalur, kita close dulu. Setelah semua komponen sudah kita rangkai, maka ada hal yang perlu kita perhatikan di sini. Setiap percabangan ini harus kita hubungkan. Kalau tidak kita lakukan penghubungan, maka kita ketika didesain nanti ini akan terlepas, tidak terhubung seperti pada rangkaian skematiknya. Untuk melakukan penghubungan itu dengan cara di sini ada namanya junction. Ini icon junctionnya, diklik aja ini, diklik. Kemudian setiap percabangan titik cabang kita junction, kita hubungkan agar pada saat nanti mendesain tidak terputus. Jadi usahakan jangan saling bertabrakan garisnya, agar nanti waktu membuat jalurnya mempermudah kita. Oke, setelah semuanya kita susun sesuai dengan yang kita inginkan, selanjutnya kita lakukan pembuatan jalur. Untuk membuat jalurnya, kita membutuhkan di sini ada icon road. Ikonnya seperti ini ya. Kita klik. Kemudian di sini ada bentuk dari garisnya nanti. Ini siku, ini sudutnya 45 derajat. Jadi agar jalur yang kita buat rapi dan garisnya nanti tidak mudah putus ketika dalam proses pencetakan PCB-nya, maka kita memilih garis yang sudutnya sudut 45 derajat ini. Kemudian untuk ukurannya kita pilih 0,04. Selanjutnya kita lakukan penjaluran. Tinggal klik yang hijau ini. Baru ini kan diarahkan kita. Ada garis, artinya harus ke situ dihubungkan dia. Tinggal klik, misalnya gini. Nah, oke, selanjutnya kalau kira-kira sudah sesuai, maka kita tinggal membuat batas sisi kiri kanan papan PCB-nya. Untuk membuat batasnya bisa kita pilih, ini ada garis. Oke, setelah kita buat kotak seperti ini, maka kita lakukan penyimpanan file untuk dicetak nanti dan dilengketkan ke PCB-nya. Untuk melakukan pencetakannya, di sini kita perlu men-setting layarnya. Jadi ini ada icon layar, ini nanti kita klik untuk men-setting layarnya. Kenapa layarnya perlu disetting? Karena yang kita butuhkan kan, kalau kita ingin mencetaknya di papan PCB kan kita hanya butuh jalurnya aja, jalur rangkaiannya. Maka kita setting layarnya, kita klik non, baru kita apply. Nah, rangkaiannya hilang. Yang perlu kita tampilkan itu hanya buton patch
Vias. Oke, jadi yang perlu kita tampilkan itu hanya bottom, page, dan Vias untuk di papan PCB nya. Kemudian apply dan oke. Selanjutnya itu kita lakukan print ke PDF, print ke PDF. Kemudian jenis printer kita pilih PDF. Kemudian di sini ada option. Untuk optionnya hanya kita pilih black. Kita pilih black, kemudian oke. Kita buat namanya PCB regulator 5 volt bawah. Maka nanti inilah yang akan kita print dan kita cetak di PCB bagian kuningannya. Jadi yang untuk bulat-bulat ini yang akan kita bor nanti untuk peletakan komponennya. Jadi enaknya di Eagle ini seluruh ukurannya ini sudah terukur sesuai dengan ukuran komponen yang dijual di pasaran. Jadi sudah mempermudah kita dibandingkan membuatnya dengan cara manual. Selanjutnya untuk mempermudah kita, maka kita perlu mencetak gambar komponennya di bagian atas PCB-nya. Jadi nanti seperti dua layar gitu dia. Bagian atas dan bagian bawah PCB sama-sama dicetak. Caranya klik layar, kemudian klik non, kemudian pilih dimensi T+, B+, baru apply. Kalau kira-kira kurang T origins, baru B origins. Namanya juga nama, kemudian nilai. Baru kita pilih semua tadi kecuali yang 3 ini dan kita klik patch dan Vias, kemudian kita klik OK. Untuk agar nanti pada pencetakannya sesuai, maka garis sisinya harus kita tampilkan. Cara menampilkannya, kita klik dulu pilihan bottomnya, kemudian kita klik wire, lalu pilih bagian dimensi, baru diklik. Ini harus sesuai ya. Kalau tidak sesuai nanti akan susah ketika kita menyesuaikannya di PCB-nya. Oke, double klik. Kemudian pilih layar dan tekan, jangan centang bottom, apply. Kemudian oke. Setelah ini jadi, selanjutnya itu kita klik print lagi, lalu pilih printer untuk PDF, lalu pilihan black, dan jangan lupa untuk bagian atas kita pilih mirror. Pilih mirror ya. Kenapa mirror? Karena untuk bagian atas nanti kita balik kertasnya. Jadi
harus kita mirrorkan agar untuk bagian bawah dan atas itu sejajar atau sama. Kemudian klik OK. Oke, jadi ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Ini tampilan atasnya untuk kita cetak di bagian atas PCB, dan ini untuk kita cetak di kuningannya. Jadi dimensinya antara atas dan bawah ini sama ya. Nanti kita sesuaikan. Kemudian ketika kita mau mencetaknya di papan PCB, untuk tipsnya nanti akan saya buatkan tutorialnya. Jadi nanti saya buatkan satu video khusus untuk melakukan pencetakan desain PCB yang sudah kita buat ke papan PCB.